Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa at-tayyibin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim. Wa barakasallu ala habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahirin wasyakin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, ngantuk. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Wawan Sujawandi, yang alhamdulillah pada sore hari ini beliau tidak bisa hadir, mungkin karena beliau sedang dalam melaksanakan tugas negara, yakni bekerja untuk mencari nafkah demi anak dan istrinya. Insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga Bapak Asturi sebagai wakil daripada DKM dan para peratur DKM, semuanya yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya muliakan. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini, hari Minggu tanggal 2 Maret, alhamdulillah kita sedang keadaan kondisi sehat walafiat. Ini adalah anugerah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua wabil khusus warga Bumi Serang Damai bisa hadir di tempat atau di Masjid Al-Mijan dalam rangka untuk melaksanakan takziah pertama, takziah
buka bersama dengan kurma pada hari Minggu ini, yakni minggu pertama. Biasanya memang kalau minggu pertama ini rada susah, hadir rada sepi, anak-anak pun masih kurang, bapak-bapak pun masih kurang, apalagi ibu-ibu masih sibuk untuk bikin bakwan goreng pertama. Namun alhamdulillah kita ini di hari kedua bulan puasa Ramadan diberikan kesehatan sehingga yang ada di rumah bisa memaksakan diri hadir di masjid ini untuk mendengarkan ala kadar tausiah menjelang buka bersama di Masjid Al-Mizan yang insya Allah yang akan memberi tausiah ini adalah saya pribadi, Bapak Haji Supawi, kampung bernama Kampung Cijahi. Saya punya saudara 4 laki-laki, 1 sudah meninggal dunia, perempuan 2 dan masih ada. Saya yang ketiga, Ahmad Supawi. Maka dengan demikian terlebih dahulu saya minta doa kepada semuanya, mudah-mudahan keluarga saya pribadi, saya, anak-anak saya, keluarga saya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugia Allah limpah curahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, berkeluarga dan kepada para pengikut hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah walaupun saya bukan santri, saya bukan kiai apalagi ulama, sini saya disuruh ngisi sama DKM, terutama Pak Astori sebagai penggiat di dalam pengajian ini. Saya suruh ngisi minggu pertama. Dan saya tumben-tumben dan biasanya minggu terakhir udah habis tuh baru saya. Ini pertama ada tumben. Apakah kata saya yang kemarin itu saya singgung? Akhirnya saya diberi pertama. Oh gitu. Diberi pertama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan dari saya. Maklum namanya manusia kan manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya khilaf, lupa dan segala macam. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Maka sekali lagi apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya bukan ulama, saya bukan santri, saya bukan kiai. Di sini kita hanya menunggu maghrib saja. Ketika maghrib datang kita minum bersama, makan bersama, bukan istilahnya kita berguru atau niat berguru ceramah pada ulama. Kan ini kita sebagian hanya nunggu maghrib saja. Ya, nunggu maghrib saja. Mudah-mudahan puasa kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa Ramadan ini memang sudah menjadikan hal yang lumrah, yang lumrah, bahkan ayat-ayatnya pun populer. Ramadan jelas dan yakin bahwa setiap bulan Ramadan ayat yang diucapkannya itu adalah ayat surat Al-Baqarah yang saya tadi sebutkan.
Itu sudah menjadikan ayat yang qat'i, ayat yang pasti penjelasan tentang masalah kewajiban di bulan Ramadan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu. Jelas sudah populer. Wahai umat manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya sebelum kamu juga sudah diwajibkan puasa Ramadan. Intinya yaitu satu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Itu yang menjadi intinya. Sedangkan kalau kita sudah menjadi sebagian dari orang yang bertakwa, jelas semua kebutuhan akan dipenuhi oleh Allah. Semua keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah. Semua yang kita mau pasti akan dilaksanakan oleh Allah. Yang terpenting intinya adalah takwa. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita, apakah kita sudah termasuk takwa? Ini. Sedangkan kata Allah kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan gitu. Udah jelas, qat'i, pasti. Ayat Quran tidak bisa bohong, ayat Allah, kalam Allah. Ini Allah yang berbicara, Allah yang ngomong. Setiap kesulitan akan dimudahkan, intinya adalah takwa. Takwa ini adalah intisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruhnya perintah Allah, menjauhi seluruhnya larangan Allah. Yang menjadi pertanyaan, apa kita sudah bisa melaksanakan seluruhnya perintah Allah di sini? Berarti kalau kita belum bisa, belum mampu melaksanakan seluruhnya perintah Allah, belum dikategorikan orang yang bertakwa. Hanya kita berusaha supaya menjadi orang yang bertakwa. Tapi usaha kita harus terus, walaupun kita belum sepenuhnya. Sedangkan kalau orang sudah sepenuhnya takwa, menjalankan perintah Allah seluruhnya, jelas, yakin, apapun kebutuhan kita pasti dilaksanakan oleh Allah. Bulan puasa, bulan Ramadan, bulan ijabah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah termasuk kategori orang yang bertakwa. Inilah la'allakum tattaqun. Puasa intinya supaya kita bertakwa, supaya kita dijadikan orang yang bertakwa, itu intinya. Salat juga supaya dijadikan kita bertakwa. Semua hal kebaikan dalam urusan agama intinya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, supaya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya takwa. Namun yang terpenting di sini kita melakukan puasa Ramadan dengan seikhlas-ikhlasnya, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Wa farduhu, kewajiban Ramadan, kefarduan Ramadan atau rukun yang pertama dalam Ramadan itu adalah an-niyatu, niat.
nawaitu sauma ghadin an ada'i pada syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala, itu fardu wajib harus dilaksanakan. Intinya niat ini di sini hati. Mulut berbicara nawaitu sauma ghadin, tapi hati tidak berbicara, tidak sah puasa. Karena niat di dalam hatinya tidak ada. Kewajiban niat itu dalam hati, wa sunnatu, sedangkan kesunahan at-talaffudu, lafaz hanya merupakan sunnah, tetapi inti daripada niat yang menjadi hukum sahnya puasa ini adalah ketika nawaitu sauma ghadin, hati berbicara niat saya puasa besok, an ada ikna melaksanakan bulan Ramadan atau saum Ramadan hadihi sanati, tahun ini karena Allah Ta'ala. Hati berbicara, mulut berbicara, hati dengan mulut sama-sama mempunyai tekad bahwa besok kita niat. Sekarang dalam mulut saja nawaitu sauma ghadin anda pada, tapi hati kosong, tidak diniatkan, hati kosong. Nawaitu sauma ghadin an ada'i pada syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Hati kosong, tidak niat. Sedangkan kewajiban yang menjadi syarat sahnya puasa niat. Niat itu dilakukan harus malam, setidaknya sebelum subuh. Misalnya imsak belum niat. Barang gitu Allahu Akbar belum niat, niat. Adzan subuh niat, lam tasihha shaumuhu, puasanya tidak sah karena niatnya kesiangan, terkecuali soal puasa sunnah. Kalau puasa sunnah mas Senin Kemis misalnya, mau melaksanakan puasa Senin Kemis, barang gitu kan subuh belum niat, tetapi belum makan apa-apa, jam 7 ingat hari Kamis, saya mau puasa, niat aja puasa. Kalau kita sebelum subuhnya belum makan apa-apa, jam 7 hari Kamis niat puasa Kamis. Tetapi kalau Ramadan setelah niat setelah adzan subuh, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan hukum tidak sah ketika nanti di bulan Ramadan, ketika nanti setelah selesai bulan Ramadan, ada pepatah ulama mengatakan ketika niatnya tidak sah, baik disengaja, tidak disengaja, ataupun lupa, ataupun yang terpenting niatnya kesiangan, maka wajibu qadha fauran, wajib langsung diqadha. Setelah lebaran dapat 1 hari langsung diqadha. Niat karena niatnya yang lupa, niatnya yang tidak sah. Wajibu fauran, wajib hari takeneh, lamun bahasa Sunda, tidak bisa dinantikan terkecuali sakit. Maka wajibu qadha fauran, wajib langsung setelah mendapatkan 1 lebaran 1 hari qadha yang niatnya lupa, tidak niat semalam. Qadha yang niatnya subuh itu tidak sah niatnya, langsung setelah mendapat lebaran 1 hari nawaitu sauma ghadin qadhaan, qadha Ramadan lillahi ta'ala, niat saya puasa besok karena ngobok bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini maka dengan demikian ini niat jangan sampai lupa. Maka ada kaul madhab Maliki. Madhab Maliki memperbolehkan niat setelah
Taraweh pertama tuh biasanya nawaitu sauma godin an adai pada syahri Ramadan hari sanati kullihi. Pakai kullihi. Jadi niat puasa besok bulan Ramadan semua bulan atau 1 bulan penuh kullihi karena Allah Ta'ala. Ini menghalang atau menggadang daripada puas niat yang lupa waktu malamnya. Maka kalau sudah niat kullihi menurut Imam Maliki bahwa yang lupa itu bisa termakfu, tetapi kita sebagian harus mengikuti tentang aturan ini. Tetapi walaupun sudah kita niat sauma syahr Ramadan kullihi lillahi ta'ala, tetapi jangan disengaja-sengaja karena kita sudah menyatakan sudah niat pada malam pertama kullihi, akhirnya kita membiasakan. Tidak boleh. Tetap niat harus dilaksanakan tiap malam. Apalagi sebelum sesudah taraweh, kalau kita bersama-sama, ketika itu kan kita sudah enak makan sahurnya, sudah enak niatnya sudah dilakukan pada sesudah taraweh ini. Sedangkan hukum qada itu hulap, malas tuh qada. Sob. Terkadang ada orang yang sudah tahun 2024 punya hutang. Ya. Tahun 2024 punya hutang qada. Misalnya qada Ramadan. Sedangkan sudah tahun 2025 datang lagi puasa, sedangkan yang 2004 itu belum dikobohan 5 hari, belum dibayar utangnya. Itu gimana? Ntar kita buka dulu, takut salah. Kita buka dulu di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab fikih ya. Buka dulu bagaimana tata cara hukum ketika orang mengakhirkan qada. Misalnya kita punya utang tahun 2024, mau ngodoan males, ogah, capek dan lain sebagainya, bukan karena sakit, bukan karena terus bepergian kemana-mana, bukan. Padahal waktu mogok masih luas, waktu untuk membayar utang masih banyak, luas lah. Nah, maka dengan demikian kita kaji dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, kini yang pertama dulu, wajibu ala man afsadahu, wajib kepada orang yang merusak terhadap puasa atau membatalkan puasa. Ini bijimain, karena jima puasa. Lagi kita puasa, wih, maklum pengantin baru tidak tahan, waduh, istri dikeroyok siang-siang padahal puasa. Ini namanya bersetubuh di siang hari sedang keadaan puasa. Kalau di malam hari tidak masalah, nggak ada hukuman apa-apa. Di malam hari mau jam berapapun, mau habis taraweh, mau habis buka, rusak puasa karena jima di siang hari, batal. Maka dengan demikian, kalau kita sedang berpuasa terus jima di siang hari,
maka kafaratun wajib orang yang berjima itu bayar kafarat. Ma'ahu qadha, selagi daripada harus bayar kifarat, harus bayar denda, dia wajib untuk mengqadha di waktu hari yang dipakai jima tersebut. Itu qadhanya. Dendanya, kifarat orang yang berjima di siang hari itu adalah wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin. Kifaratnya itu adalah memerdekakan hamba yang mukmin, memerdekakan budak yang mukmin, memerdekakan budak. Misalnya Mang Jaed orang kaya, ya, Mang Jaed orang kaya. Lalu Ki Jaed itu, Mang Jaed itu biasa, dia suka membeli budak itu pembantu hamba saya dibeli sama dia 100 juta. Sedangkan kalau sudah dibeli dipekerjakan di rumahnya Mang Jaed, karena dia sudah dibeli dari si A lalu pekerjakan dari rumahnya Mang Jaed. Nah kemudian Mang Jaed ini jima sedang berpuasa di siang hari, maka si hamba saya yang sudah dibeli harus dibebaskan oleh Mang Jaed. Bebas dia Fatimah, bebas. Nah kalau bisa dia membebaskan. Tetapi bagaimana kalau tidak mampu? Wal kafaratu idqu raqabatin mu'minatin fasaumu syahraini ma'at katabi. Dia tidak mampu untuk membebaskan abid, memerdekakan hamba sahaya. Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan itu misalnya setelah Ramadan selesai, lalu kemudian bulan Syawal, datang bulan Syawal keselang Hafid atau Dzulqa'dah. Dia puasa 2 bulan, bulan Hafid sama bulan Haji. 2 bulan dia berturut-turut harus melakukan puasa. Karena gara-gara jima di siang hari, karena gara-gara bersetubuh di siang hari. Kalau mampu memerdekakan hamba sahaya, dia perdekakan hamba sahaya, gugur. Tetapi kalau tidak mampu, dia harus berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, berkelanjutan tanpa ada hentinya. Kalau seandainya dia melakukan puasa Syawal misalnya, puasa 1 bulan, istirahat 1 bulan, tidak terhitung, itu batal. Maka kalau itu dilakukan, setelah itu kalau dia istirahat 1 bulan, dimulai 1 bulan lagi. Karena puasa 2 bulannya harus berturut-turut. Misalnya kalau Rajab rawah, Rajab dengan Sya'ban puasa, kafarat ganti untuk menebus dosa. Karena dosa puasa siang hari, jima di siang hari itu dosa besar. Bahkan bukan itu saja, orang yang berjima di siang hari sedang berpuasa, maka harus diarak menurut hukum. Dosa besar, dosa. Makanya jangan gegabah. Kalau punya anak jangan ngawinin anak deket-deket Ramadan, khawatir. Ngawinin anak deket-deket Ramadan, khawatir dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain itu dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Setelah dia tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan, waduh,
puasa 2 bulan, boro-boro puasa 2 bulan, 1 bulan ke Ramadan pengen cepet-cepet lebaran, ini puasa 2 bulan berturut-turut, berkelanjutan Rajab Rawah misalnya. Waduh susah. Maka kalau dia tidak mampu, in ajaja minhu, kalau dia tidak mampu melakukan puasa di bulan itu berturut-turut 2 bulan, fa'id amu sittina miskinan, maka dia wajib memberi makan kepada 60 miskin atau 60 fakir. Wajib dia memberikan makan kepada sitina miskinan, 60 orang miskin, au fakiron atau fakir, intinya fakir miskin. Jadi seandainya kalau kita melakukan jima di siang hari sedangkan kita sedang berpuasa, maka yang pertama kafaratnya itu adalah membebaskan hamba sahaya. Kalau tidak mampu membebaskan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa berturut-turut 2 bulan. Kalau seandainya tidak sanggup melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka it'amu sittina miskinan, dia wajib memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Dengan itu insya Allah semua yang dia lakukan bisa tertutup, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah jima. Lalu kemudian wayajibu alaman aftara li'udrin la yurja jawaluh, wajib kepada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan li'urdin karena sakit. Sakitnya itu la yurja jawaluh, tidak mungkin sembuh. Kalau seandainya dia dipakai puasa lebih sakit, maka wajib seperti kaki brin udah tua, pikun, maridin, layurja, sakitnya tidak mungkin sembuh lagi, maka dia wajib mudun likuli yaumin, 1 hari harus mengeluarkan 1 mud. Ya, 1 hari. Bagi orang yang sakit, sakitnya sudah tua, layurja barauh, tidak mungkin ada sembuh lagi karena sudah tua dan juga sakitnya sudah parah. Tidak tua mah, tapi sakitnya sudah parah, kayaknya tidak mungkin ini untuk sembuh lagi. Datang bulan puasa, bulan Ramadan di tahun 2025, sedangkan dia sudah pikun, sudah tua atau sakitnya parah, maka wajib dia membayar fidyah likuli yaumin mudun, setiap harinya 1 mud. 1 hari 1 mud, langsung kasih. Jangan dinantikan, jangan nunggu nanti setelah lebaran. Harus, misalnya orang yang sakit hari ini dia mengeluarkan 1 mud, keluarkan 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 8 on. 8 on, 1 mud. Berarti 8 on itu adalah 1 kilo kurang 2 onnya. Berarti kalau di literan itu adalah kurang lebih 1 liter. 1 liter kurang lebih. Kurang lebihnya 1 liter. Maka ketika ada orang yang sudah tua lalu kemudian sakit-sakitan datang bulan Ramadan, dia tidak sanggup untuk berpuasa karena tidak kuat, karena sudah tua, maka dia wajib setiap harinya mengeluarkan 1 mud likuli yaumin mudun, setiap hari 1 mud. Kalau kurang lebih 1 mud itu adalah 8 on. Kalau liter mungkin 1 liter.
Maka bagi orang yang tidak sanggup melakukan puasa kena kewajiban denda, yaitu adalah 1 liter per harinya. Bagi orang layur jabaroh, karena tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Al-Katibrin, seperti sudah tua, sudah pikun melakukan saum Ramadan, tidak mampu, tidak kuat, maka 1 mud wajib per hari dikeluarkan atas denda daripada tidak puasa tersebut. Itu. Terus selanjutnya itu adalah kemudian orang yang sudah tua atau gering, sakit, yang benar-benar tidak akan sembuh lagi, mud bila qodha, tanpa harus mengqadha, tidak harus diqadha, ya, tidak harus diqadha. Wa in qadara alaihi ba'du, walaupun mampu nih setelah dia lama kelamaan, ternyata dia sembuh. Yang sakit yang dikira-kira sudah tidak akan sembuh lagi, ternyata sembuh. Tetap bila qadha wa in qadara ba'du, walaupun sesudah itu dia mampu untuk berpuasa. Dan pada dasarnya li'annahu ghairu mukhatibin inda syar'i, karena sesungguhnya mereka yang sudah pikun, yang sudah tua, yang sakitnya sudah parah, tidak diperintahkan lagi untuk berpuasa. Maka diwajibkannya bayar fidyah. Sembuh tetap bila qadha, tidak mengqadhanya. Kita lanjut. Terus wayajibu ala muakhkhari qadha ini nih. Mungkin banyak di antara kita, ada di antara kita yang bulan Ramadan sebelumnya atau bulan Ramadan tahun 2024 masih ada yang punya utang. Kini datang lagi bulan puasa 2025 yang 2024 belum dibayar, misalnya 5 hari. Karena apa? Dalam perjalanan mau ke Bandung, misalnya dari Serang mau ke Bandung, pada waktu itu barang itu kan lumayan tuh haus minum di jalan, kan boleh kalau orang musafir tuh berbuka. Maka dengan demikian ketika kita punya hutang tahun 2024, sekarang 2025 sudah puasa lagi, yang 5 utang belum dibayar, padahal di dalam 1 tahun mungkin mampu untuk membayarnya 5 hari, tetapi disia-siakan. Sehat, badan sehat, jasmani rohani sehat, tidak pergi kemana-mana, paling pergi bekerja dari Serang atau dari BSD ke Cilegon, dari BSD ke Merak, dari BSD ke Tangerang, hanya paling itu kerja, tetapi punya utang 5 hari atau berapa hari tidak dibayar, di nanti aja. Datang Ramadan 25 tahun 2025, ini gimana? Wa yajibu ala muakhkhari qadha'in, wajib bagi mereka yang mengakhirkan qadha-nya dinanti-nanti. Wajib bagi yang mereka mengakhirkan qadha bila udrin,
tanpa sakit, padahal mampu dia untuk mengqadha, padahal dia mampu untuk membayar hutangnya bila udrin fi takhirihi, tanpa ada kesulitan apapun alasan untuk mengakhirkan qadha itu. Maka dengan demikian wayajibu muddu likulli sanatin, wajib setiap tahunnya dia didenda 1 mud. Nah, itu mud. Nih, misal 2024 punya utang 5 hari. Kini datang 2025 yang 2024 sama sekali tidak dibayar, tidak diqadha, padahal mampu, tidak sakit, tidak kemana-mana. Maka setiap tahunnya itu dia didenda 1 mud. Dia punya 5 hari berarti 5 mud. Denda di akhir karena mengakhirkan qadha. Karena mengakhirkan qadha itu haram. Tidak boleh kita mengakhirkan qadha, nanti aja qadhanya. Nanti aja bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan. Nanti barang akhirnya datang 30 bulan Sya'ban keburu puasa, qadha tidak dibayar. Maka dengan demikian wayajibu ala muakhari qadha'in bila udrin muddun likulli sanatin. 1 tahun dia kena denda 1 mud. Tahun 2024 dia punya utang 5 hari, maka dengan demikian tinggal dihitung dia 5 hari. Dalam 1 tahun itu berarti 5 hari 5 mud, dia harus bayar 5 mud dan harus tetap qadha di hari berikutnya ketika kita mampu. Ya qadha, nya denda tentang mengakhirkan qadha 1 mud, 1 tahun didendanya. Kalau 2023 ada juga 5 hari misalnya. 2023 ada, 2024 ada, 2025 sekarang mah. Nah, ada berarti saya 2 tahun nih punya utang. Yang tahun 2024 2023 5, 2024 5, berarti 10 utangnya 10. Nah, yang 2023 ke tahun 2024 sudah 1 tahun. Yang 2024 ke tahun 2025 1 tahun. Yang 2003 berarti ke 25 ini 2 tahun. Dia harus bayar mud, berarti 1 tahun 1 mud, berarti yang 2023 2 mud, yang 2024 1 mud, yang 5 menjadi 10, yang ini 5 menjadi 5, berarti jumlah 2023 dengan 2024 jumlah jamre 15 mud. Dan wajib tetap qadha harus dilaksanakan. Itu karena bayar mengakhirkan qadha. Nah, ini. Nah, gini aja ngajinya. Jangan muluk-muluk dulu. Nah, jadi sekarang ini biasanya yang susah begini, mengakhirkan qadha gitu kan. Segala macam. Nah, jangan muluk-muluk dulu ngajinya. Ya. HP-nya dia HP jadul HP-nya. HP-nya jadul. Bukan HP zaman sekarang, HP-nya zaman dulu.
Nah, sekali lagi, jadi wajibu ala muakhkhari qada'in bila udrin, tanpa ada udur, tanpa sakit, mudun likulli sanatin, setiap tahunnya itu didenda 1 mud. Kalau punya 5 hari berarti 5 mud, sedangkan punya yang 2023 juga berarti double, itu mah 2 mud, karena sudah ditinggalkan 2 tahun. Yang 2024 ditinggalkan 1 tahun. Tetap itu harus, karena di sininya patakriru bitakriris sinin, terus berputar berjalan. Kalau tahun berikutnya ditinggalkan, punya lagi tahun berikutnya ditinggalkan, terus berikutnya menambah dan terus bitakriris sinin sampai berputarnya tahun nambah terus, tetap bertambah mudnya. Itu. Terus kita lanjutkan. Wa yajibu ala muakhkhari qada'in bila udrin fi takhiri. Anisa pali warami qadru ma alaihi muddun likulli sanatin fatakriru bitakriris sinin alal mu'tamad. Wa kharaja bi qauli bila udrin. Perbeda masalah. Ini paham kata ulama, saya mengerti kalau tanpa sakit untuk mengqadha Ramadan di nanti-nanti hukumnya haram. Tidak boleh berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya paham di sini. Maka dengan demikian berbeda masalah kalau kita meninggalkan qadhanya sakit. Di dalam 1 tahun itu sakit melulu. Kalau dipakai qadha terus-terusan malah menambah sakit, atau terus-terusan bepergian dari Bandung ke Serang, dari Serang ke Bandung dalam 1 tahun tidak ada henti-hentinya, terus musafir kemana-mana, maka di sini dikatakan kalau seandainya bila udin itu haram, tetapi ini kan takhiru bi udrin, mengakhirkan kodoknya karena sakit. Kalau melakukan kodok sakitnya tambah parah dan banyak bepergian musafirnya kemana-mana, maka dengan demikian di sini fala syai'a alaih, maka dia tidak wajib bayar mud, wajibnya qadha doang. Fala syai'a, dia tidak wajib yang 1 tahunnya ketinggalan, 2 tahun ketinggalan ini, ketinggalan sekian, itu tidak wajib bayar mud. Yang diwajibkan hanya qadha doang. Tahun itu qadha 5 hari bayar. Tahun 2024 qadha 5 hari bayar. Tahun 2025 belum dilaksanakan. Nah, nanti 2023, 2024 jumlah jamleh punya 10 hari, maka wajib dibayar di hari-hari sebelumnya, di hari-hari yang lain. Setelah kita selesai Ramadan 2025, kebetulan tidak ada qadhaan, bayar kita qadha tahun 2023, kita qadha 2024. Yo, bayar. Nah, mak pala syai'a. Lalu terus kemudian kita lanjutkan kepada yang pala syai'a
dia tidak wajib mengeluarkan mud. Yang harus dilaksanakan adalah kodoknya doang dari tahun ke tahun, tidak harus bayar mud. Tetapi kalau seandainya bayar mud itu karena dia membayar kemalasan daripada kodok, wajib mengeluarkan mud. Dalam 1 tahunnya 1 mud, berarti masing-masing ada 5 hari, wajib dikeluarkan 5 mud. Dan nanti setelah selesai wajib diqodok. Maghrib. Jam berapa maghrib? Hah? Jam 8. Oh. 15 menit. Ini ya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita kalau mengakhir-akhirkan qada ya itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya kesempatan, kita sehat, tidak sakit, badan sehat, tapi kok kenapa kita masih punya hutang Ramadan yang tahun lalu sampai sekarang tahun 2025, yang tahun 2022 masih ada yang harus diqadha. Tahun 2023 masih ada yang belum dibayar. Tahun 2024 masih ada yang harus dibayar. Maka dengan demikian, nah itu semuanya kewajiban bagi kita untuk 1 tahunnya mengeluarkan 1 mud. Dan tetap qada tidak gugur. Qada harus dilaksanakan kapanpun, dimanapun. Kalau seandainya kita sehat, kalau seandainya kita mampu tidak bepergian kemana-mana, maka qada harus dibayarkan. Tapi kalau sebaliknya, tetapi kita kalau sakit itu tidak untuk melakukan 1 mud, wajibnya qada doang. Dan sekali lagi, apabila ada orang yang sakit, ada orang yang pikun, udah tua, renta, sehingga tidak mampu sanggup untuk berpuasa, maka wajib 1 mud 1 liter atau 1 hari 1 liter mengeluarkannya untuk bayar daripada tidak kuatnya itu kakibrin, sudah pikun, sudah tua. Dia itu tidak wajib qada, hanya wajib bayar fidyah. Dan juga kemudian ketika ada orang hamil, ketika ada orang hamil yang sedang menyusui, orang hamil misalnya boleh tidak berpuasa, khawatir kepada anaknya, khawatir kepada anak yang di dalam kandungannya, maka diperbolehkan untuk berbuka, tetapi dia wajib untuk mengqadanya. Kalau dia khawatir kepada yang lain, maka ada 2 kewajiban baginya, nya wajib qada, nya wajib bayar fidyah. Khawatir kedua-duanya, khawatir kepada anaknya kalau yang sedang menyusui misalnya, khawatir kepada anaknya kalau dia berpuasa, anak saya gimana nanti kekurangan air susu, maka dia wajib bayar fidyah dan dia wajib harus qada nantinya. Itulah hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pada hari ini puasa yang kedua mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kini waktunya sebentar lagi, kurang lebih 10 menit lagi. Maka dengan demikian, apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Dari saya cukup sekian. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu,
Oke. Yang termasuk sapir dalam hukum syara yaitu kurang lebih yaitu marhalataini. Jumlah marhalataini itu kurang lebih mungkin bangsa 80 kiloan. Ya, 80 kiloan itu sudah termasuk boleh dikategorikan marhalataini sapir. Nah, di situ juga sudah dibolehkan apabila kita ingin melakukan jama' sudah diperbolehkan. Contohlah dari Serang ke Bandung. Misalnya dari Serang ke Bandung itu sudah bisa diterapkan hukum sholat qashar. Hukum sholat istilahnya mah mengqashar atau menjama, dijama. Boleh dari Serang ke Bandung. Karena dari Serang ke Bandung kalau seandainya kita ingin melakukan sholat di Bandung tidak keburu, misalnya kita di Jakarta, ya, dari Serang kita ke Jakarta ke Bandung, barang di Jakarta ngedohor, misalnya kita mampir di rest area di masjid. Nah, kalau seandainya kita sampai Bandung kayaknya tidak keburu nih sholat asar. Kalau maghrib pasti keburu nih sholat asar, tidak akan keburu. Sholat kita di Jakarta lalu kemudian niat di jama' di situ berarti nama jamaknya jama' takdim. Sholat asar dibawa ke waktu dohor, di situ dijama. Usolli kalau yang pakai usolli, pokoknya di situ dijama. Niat sholat bahwa kita melakukan sholat duhur terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan sholat asar, jamaknya jamak takdim. Adapun juga kalau puasa sudah boleh kita lakukan. Misalnya, kan di situ. Pamangkana marigon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Pamangkana marigon barang siapa yang sakit, gering, au ala safarin dia di perjalanan dari Serang menuju ke Bandung sedang keadaan berpuasa, lelah. Boleh tidak berpuasa. Ala safaring, tinggal nanti fa'iddatum min ayyamin ukhar, nanti tinggal menghitung saja berapa hari yang dia tidak dipakai puasa, tinggal menggantinya, wajib untuk mengqadhanya, diakhirkan lagi kena denda lagi nanti. Itu kena denda lagi 1 umur 1 tahunnya. 2023 aja udah 2025 2 tahun, berarti dia double 2 umur, ada 10 hari berarti ada 5 hari berarti dia 10 umur. Yang 2024 ada 5 hari kena baru 1 tahun ketinggalannya, maka dia 1 umur berarti 5 hari 5 umur berikut qadha nantinya. Itu kurang lebih 80 kilo dan marhata ini itu termasuk sudah dikategorikan musafir. Namun awas, musafirnya harus dengan ikhlas, harus dengan diridhoi oleh Allah, tetapi tidak terhitung musafir demi kemaksiatan. Oke, ada lagi yang bertanya bahwa masih ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Tadi saya mau tanya untuk membayar fidyah yang tidak berpuasa, kalau orang yang sudah muncul sakit, itu baiknya membayar fidyahnya setiap hari atau dikumpulkan tiap minggu atau sekaligus setiap bulan sebelum akhir Ramadan. Baiknya setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bayar fidyah bagi orang yang sakit, yang rentak ya, yang tua, yang sudah pikun, yang kewajibannya memang bayar fidyah, kewajibannya dalam satu hari itu satu mud. Tadi sudah dikatakan likulli yaumin muddun. Setiap hari itu adalah satu mud. Setiap kalau kita mengingat kepada proses likulli yaumin muddun, karena orang yang sakit yang sudah benar tidak diperbolehkan untuk puasa, bolehnya hanya mengeluarkan satu mud satu hari. Setiap satu hari dia mengeluarkan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. 1 bulan penuh setiap hari keluarkan satu mud. Setiap hari keluarkan satu mud. Setiap hari keluarkan satu mud selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan. Mengeluarkan mudnya, mengeluarkan dendanya, yakni kurang lebih 8 on, kurang lebih 1 liter. Kalau ingin dilengkapi misalnya dengan telur, dengan mie dan segala macam, nah dikasih setiap 1 kresek, kasih kepada si fakir atau si miskin, kepada siapa aja, 1 hari lengkap, cukup. Begitu. Jadi terus seterusnya, 1 hari lagi, hari besoknya siap lagi untuk melakukan 1 mud. Kepada siapa? Cuman yang menjadi persyaratan tidak boleh bayar mud atau bayar fidyah kepada kerabat yang kita menanggung jawabnya tentang masalah hal dalam nafkah, seperti orang tua. Tidak boleh bayar mud kepada orang tua atau kepada emak, kepada mama. Tidak boleh bayar mud, bayar fidyah. Harusnya bayar itu adalah kepada fakir dan miskin, karena orang tua mah masih ada tanggungan kita, beban menjadi kewajiban kita itu. Atau saudara-saudara yang menjadi beban tanggung jawab kita, ponakan, ini sudah menjadi beban tanggung jawab kita, bisa tidak. Jadi bayar mud atau bayar fidyah khusus kepada fakir dan miskin yang tidak menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu. Jadi setiap hari keluarkan, setiap hari keluarkan. Adapun mau sekaligus, misalnya mau sekaligus sekalian bayar fidyah mud, setelah biasanya DKM ada waktu untuk menerima zakat, di situ silahkan tinggal menghitung. Cuman keutamaan tiap hari. Ataupun mau menunggu sambil menunggu itu, maka tinggal menghitung berapa hari, berarti 30 hari 30 mud. Begitu kira-kira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala kulli sawabin fi rasul ajmain. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa subhanaka Allahumma salli salatan tu'minuna wal akhir wa taqabbal lana ya jamil hajat wa tufahhim lana min sayyi'ati wa taqabbal darajat wa tubalik wa sallallahu bil khairatil hayat wa ba'dal mamat innaka la tusyriku qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa irhamhum kama rabbayana shighara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah yaghfir lahum wal amwat. Allahumma salli wa sallim bina muslim Islam Maulana
عافية الدنيا وعذاب الآخرة وكل شيء قادر اللهم سمع عافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحوسنا وتقدم وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم اصرف الجنة ورزقتك والنار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار وماجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا على المردودين وسبحانك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنخزين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك عليه أبدا أبدا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب الكريم اللهم نسألك الجنة وما قرب إليك ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.